Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Nah, kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Yang pertama, kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Masih ingatkah kalian materi tentang ide pokok? Ide pokok adalah gagasan dasar sebuah paragraf. Setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama, sedangkan kalimat yang lain disebut kalimat penjelas. Paragraf yang ide pokoknya di awal disebut paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang ide pokoknya di akhir disebut paragraf induktif. Perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tumbuhan singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari paragraf tersebut, ide pokoknya yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sudah paham anak-anak tentang ide pokok? Nah, tugas kalian sekarang adalah menyebutkan 5 kegunaan tumbuhan bagi manusia dan hewan beserta contoh tumbuhannya. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dibagi 2, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin. Dan pembelajaran satu ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bunga sempurna beserta bagian-bagiannya. Yang pertama adalah mahkota, yaitu bagian bunga yang berwarna mencolok atau menarik. Yang kedua, kepala sari dan benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Dan yang ketiga adalah kepala putik dan tangkai putik yang merupakan alat kelamin betina. Dan selanjutnya adalah bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Berikut ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang diawali dengan terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian terjadilah pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietesnya.
Nah, anak-anak, ada tumbuhan yang tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, sehingga membutuhkan bantuan makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Contohnya adalah lebah. Nah, tugas kalian menyebutkan 5 hewan yang dapat membantu penyerbukan bunga. Anak-anak, setiap negara memiliki bunga nasional yang berbeda. Seperti Indonesia, bunga nasionalnya adalah bunga melati yang berwarna putih, dan untuk Belanda, bunga nasionalnya adalah bunga tulip. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di dunia berbeda dan juga ada yang sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun juga sama. Nah, sekarang tugas anak-anak menyebutkan kedua negara berikut ini yang terdapat di Asia Tenggara. Kalian perhatikan gambar benderanya. Setelah itu, kalian menyebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Tetap semangat belajar, anak-anak hebat. Terima kasih.